qadrihi wa miqdarihil azim. Materi kita masih berbicara terkait ya hal-hal dari badan yang bisa ya dikategorikan menjadi maksiat, sehingga perbuatan-perbuatan ini termasuk dosa dan harus dijauhkan ya. Jadi maksiat yang disebabkan oleh badan. Di sini pengarang kitab menjelaskan kembali dengan redaksinya wal khalwatu bil ajnabiyyah, termasuk maksiat bersunyi dengan perempuan yang ajnabiyah. Artinya dia hanya berduaan saja. Itu namanya khalwat bil ajnabiyah. Ya, tidak ada yang lain. Laki berdua dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, dia berduaan. Itu namanya khalwat bil ajnabiyah. Hukumnya haram ya, jadi nggak boleh tuh, haram hukumnya. Jadi ketika ada seorang laki-laki dia berduaan aja dengan perempuan, ada seorang perempuan berduaan aja dengan seorang laki-laki yang notabene dia itu bukan suaminya, dia itu bukan mahramnya, dia itu bukan istrinya. Nah, berdua-duaan disebut dengan khalwah bil ajnabiyah. Hukumnya dosa, termasuk maksiat badan namanya. Di alam takun hunaka mra'atun ukhra. Maksudnya tuh tidak ada di situ perempuan yang lain. Beda kalau perempuan berdua. Itu namanya nggak ada khalwat. Ada laki, kemudian ada perempuan, tapi ini perempuan ditemenin sama temennya. Ya berdua. Nah, itu nggak khalwat namanya. Ya. Atau ya lebih dari satu. Ya, misalnya dia didampingin sama anaknya, ya, sama cucunya. Ya, nah itu artinya bukan khalwah dah. Jadi semata-matanya sudah khalwah, dua-duaan aja dia. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau seandainya ya ada imro'ah ukhra, ada perempuan aja satu lagi, ya itu tidak masuk dalam kategori khalwah bil ajnabiyah. Nah ini yang dimaksud bi alam takun hunaka imra'atun ukhra. Bi khilafi ma idza kana, berbeda ya apabila ada perempuan di situ. Fala yusamma hina izin khalwatan, maka tidak dinamakan saat ada perempuan lain yang dampinginnya, itu tidak disebut dengan khalwah. Jadi yang disebut dengan khalwah itu perempuan sendiri sama laki sendiri, ya, bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan istrinya. Nah itu namanya khalwah, maka hukumnya maksiat. Wahwa ya, dan itu disebut apa? Khalwatan. Ya, jadi kata-kata ya khalwah bil ajnabiyah ya itu manakala tidak ada perempuan yang lain di situ, sehingga disebut dengan khalwah. Faidatun, ini satu faidah. Qalal Qaffaru, berkata siapa Imam Qaffar, lau dakhalat imra'atunil masjid, kalau seandainya ada seorang perempuan masuk ke dalam masjid, ala rajulin, yang di masjid itu ada orang laki-laki, laisa fihi ghairuhu, tidak ada di dalam masjid selainnya, hanya orang perempuan sama orang laki ada di dalam masjid, la yakunu zalika khalwatan muharramatan, maka kondisi seperti itu kata Imam Qaffar tidak masuk dalam kategori khalwah yang diharamkan. Misalnya ini orang perempuan masuk ke dalam masjid tujuannya pengen sholat berjamaah, ternyata di dalam masjid itu nggak ada laki-laki lain, jamaah nggak ada yang datang, cuma dia doang sendiri tuh ya. Kemudian itu perempuan ya sholat dan ikut kepada laki-laki tersebut, itu kata Imam Qaffar tidak masuk dalam kategori khalwah, jadi kagak dosa ya. Kenapa? Karena dia ada di dalam masjid, sehingga mudah-mudahan ya aman dari fitnah.
Nah, seperti itu. Itu pendapat daripada Imam Kopal begitu. Jadi seorang perempuan masuk ke dalam masjid, ternyata di masjid itu tidak ada siapa-siapa kecuali orang laki-laki. Ya, nah saat itu kan dia berdua doang, laki plus dengan perempuan tadi. Nah kata Imam Kopal itu tidak masuk dalam kategori khalwah yang diharamkan. Wahwa zahirun fil masjidil matruki, dan itu zahir jelas pada masjid yang matruk. Matruk itu artinya dikunci seperti ini nih. Ini kan namanya dikunci itu. Ya, artinya dikunci itu ada AC-nya, nggak dibuka. Ya, ini namanya masjid matruk. Itu walaupun itu terkunci, di dalamnya ada laki, ada perempuan. Ya, dia mau ikut sholat berjamaah yang kebetulan laki-laki nggak ada temannya lagi, perempuan juga sendiri. Nah itu masuknya namanya khalwah yang tidak diharamkan. Nah seperti itu. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Kopal. Wasafalul mar'ati, dan termasuk maksiat juga bepergiannya seorang perempuan. Wa in qasura, sekalipun perginya jaraknya jarak pendek. Lighairi fardil haji, bagi selain fardu haji. Min haji naflin, daripada haji sunnah. Au umratin, atau umrah. Au ghairihima, atau selain daripada keduanya. Ya, beda kalau hajinya haji fardu atau umrahnya umrah fardu. Yang memang berangkat haji fardu itu adalah haji yang pertama yang disebut dengan haji Islam. Nah kalau haji yang kedua, ya haji yang ketiga itu tidak masuk lagi haji fardu, karena itu termasuk sunnah. Begitu juga umrah. Umrah itu yang pertama doang yang wajib. Nah sementara yang kedua, ketiga itu termasuk apa? Sunnah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi artinya dua-duanya itu haji ya hukumnya wajib, ya umrah juga hukumnya wajib. Nah wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Nah kalau dia mau tambahin lagi, itu udah termasuk apa? Sunnah. Bighairi nahwi mahramin, tanpa disertai seumpam dengan mahramnya. Minaz zauji, contohnya mahramnya siapa? Suaminya. Wal abdi sikoti, budaknya yang sikoh. Ya, artinya budak yang sikoh itu budak yang bisa dipercaya. Dulu orang punya budak, ya suaminya kagak nganterin, yang nganterin budaknya, budak yang sikoh, yang bisa dipercaya, itu boleh. Payah rumu zalika, maka haram seorang perempuan melakukan perjalanan bepergian tanpa didampingin dengan mahramnya atau dengan budaknya yang dapat dipercaya. Walau ma'an niswati, sekalipun didampingin bersama dengan orang perempuan. Wa in azina zauju, sekalipun suaminya sudah mengizinkan. Fala yajuzu, maka tidak boleh antakhruja, keluar siapa itu perempuan, kharijas suri, keluar tapal batas. Jadi keluar aja dari tapal batas, itu nggak boleh. Ya, karena dia namanya saparnya sapar maksiat. Dia berangkat sendirian tanpa didampingin oleh mahramnya. Jadi pas keluar batas tuh namanya sur. Ya itu nggak boleh. Kalau kita nih sur, kita misalnya kita orang DKI, nah keluar dari DKI, misalnya ke Bekasi, keluar sana kawasan Ciputat Parung, keluar sana kawasan Tangerang, ya itu namanya udah keluar tapal batas, namanya kharijas sur. Nah kalau udah keluar tapal batas udah kagak boleh, itu namanya udah haram. Ya begitu. Sebab kita kalau mau sapar itu nanti ada yang namanya sur, tapal batas. Nah kalau kita melewati tapal batas itu Bapak Saudara, berarti nanti kita boleh melaksanakan sholat qashar jamaah kalau bepergiannya itu udah ya jaraknya 2 marhalah.
artinya jaraknya kira-kira 90 km. Boleh dah tuh. Contohnya kita mau berangkat ke Cirebon, ya itu kalau kita berangkat ke Cirebon jam 11 siang, pas sampai Bekasi ya jam 1, kita pengen sholat zuhur dan istirahat. Nah itu di Bekasi kita udah boleh sholat qashar jamak. Zuhur kita qashar jadi 2, kemudian kita jamak kepada asar. Asar juga kita bikin qashar jadi qashar jamak. Itu pelaksanaannya setelah kita melewati tapal batas itu udah boleh. Ya, namanya kharijus sur, di luar tapal batas. Tapi kalau masih wilayah kita belum boleh. Kita berangkat jam 11:30 dari Kampung Baru, pas sampai Masjid Al Insan Patal Senayan zuhur, kita mau sholat qashar jamak di Masjid Patal Senayan, boleh nggak? Belum boleh, karena belum melewati tapal batas, masih wilayah DKI, masih ya dekat, ya belum boleh. Nah seperti itu. Apalagi sekarang ya kadang-kadang kita sering kali sholat Jumat aja ke sana sering kan begitu. Jadi masih wilayah kita, masih kampung kita. Nah seperti itu. Jadi belum kharijus sur, belum keluar tapal batas. Tapi kalau udah ke Bekasi, udah bukan wilayah DKI dah tuh, udah Jawa Barat namanya. Atau dari sini udah Parung, udah bukan wilayah kita, udah Jawa Barat. Atau dari sini ke Tangerang, nah Tangerang itu namanya udah Banten, ya begitu. Jadi itu udah bukan wilayah kita, ya dari mulai batas ke sono tuh, nah kan udah Banten tuh namanya, ya. Nah itu udah bukan wilayah kita lagi, itu namanya kharijus sur. Maka pada saat itu kita boleh melaksanakan sholat qashar jamak. Ya. Itu yang dimaksud ya kharijus sur. Nah orang perempuan ketika pergi tidak didampingi dengan mahramnya, nah itu hukumnya nggak boleh. Ya kalau dia keluar sur udah haram hukumnya. Walau ma'an niswati, sekalipun dia bersama dengan perempuan-perempuan as-siqat yang dapat dipercaya, au azina zauju, atau suaminya memberikan izin, bala budda, akan tetapi mesti min khurujihi, keluarnya ya itu suami, huwa ya suami, awil mahrami, atau dengan mahramnya, awil abdis siqati, atau bersama dengan budaknya yang dapat dipercaya. Fama yaqaul ana, maka hal-hal yang terjadi sekarang ini, min khurujun nisa'i, banyak orang-orang perempuan keluar, ilal maqabiri, menuju makbarah, ya misalnya mau ziarah-ziarah, ya kharijus suri, yang ziarah itu udah cukup jauh, melewati tapal batas, ziarahnya Wali Songo lagi, ya itu disebut ya tanpa didampingin sama mahramnya, ya maka namanya maksiatun, itu maksiat. Jadi semua yang terjadi ya di zaman sekarang ini, kalau orang-orang perempuan keluar dari rumahnya pengen ziarah ke makbarah melewati tapal batas, itu semuanya disebut maksiat, dosa. Tapi sekarang susah tuh ngasih tahu begini sama ibu-ibu, kita dilawan ya. Iya begitu, benar Pak Ji ya begitu. Ini kita dalilnya nih, kita kasih tahu nih, fama yaqaul ana min khurujin nisa'ilal maqabiri kharijus suri maksiatun, itu khobarnya, ma jadi mubtada, maksiatun jadi khobarnya, itu maksiat. Kalau maksiat dosa enggak? Dosa. Sekarang orang perempuan banyakkan dia yang ziarah sama kita ya. Benar. Coba kalau kita ziarah-ziarah, ya itu banyakkan rombongan perempuan yang mimpin dia, ya pokoknya beranian dia, ya begitu. Nah kecuali kalau ada mahramnya, begitu. Orang laki, orang perempuan tinggal ngikutin, begitu. Makanya ente kalau punya istri jangan diizinin, ya. Kalau ente izinin aja dosa ente,
ya istri ente berangkat kemana-mana, ziarah kemana-mana tanpa ente dampingin, nggak ada mahramnya, ente dosa. Mau dosa? Nah, itu dosa. Begitu. Jadi nggak boleh. Itu maksiatun, maksiat. Yajibu man'uhunna minhu, wajib dicegah. Yajibu man'uhunna ya minhu, wajib dicegahnya. Nah, seperti itu. Tapi yang namanya zaman semakin kemari, ya begitu. Makanya kata beliau begitu. Pama yaqaul an. Padahal nih kita udah lama. Ya, tapi dikata sesuatu yang terjadi di zaman sekarang ini. Tuh, saat itu udah, apalagi sekarang. Ya, udah menjamur, Pak. Ya, itu udah biasa. Ya, satu bis perempuan semuanya. Ya, begitu. Itu udah terjadi begitu. Fama yaqaul ana min khurujin nisa ilal maqabiri. Perginya kemana? Ke makobir. Kan ziarah namanya. Ke makbaroh. Ya, apalagi pergi selain itu. Ya, itu ke makbaroh. Ziarah kan namanya. Nah, itu melewati Khalijassur. Udah melewati tapal batas. Udah ke Bekasi. Udah Parung sono. Ya, udah jauh dah. Nah, itu maksiat. Termasuk dosa. Yajibu man'uhunna minhu, wajib diapain? Dicegah. Yang bisa mencegah siapa? Suami. Nah, kalau bini orang itu nggak boleh ya. Kita bisa mencegah istri kita sendiri karena memang di bawah pengaruh kita. Ya, kalau orang lain mah wallahu a'lam, itu urusan dia. Nah, seperti itu. Cuma kita nyampain doang. Tapi yang wajib kita cegah bini kita. Yajibu man'uhunna. Jadi besok kasih tahu bininya. Orang lain nggak usah, tadi pada marah ya. Tapi bini ente kasih tahu. Yajibu man'uhunna, wajib dicegah tuh mereka. Kenapa? Karena itu termasuk maksiat. Nambah ala zalika, yang menjelaskan terkait tentang hal itu siapa? Asy-Syarqawi, yaitu Imam Asy-Syarqawi. Paham ya? Paham ya? Jangan takut mau bini, ya takut banget mau bini, ya gitu. Dan kalau yang benar kita sampaikan. Nah, seperti itu. Ustaz, galakan dia dikasih tahunya. Nah, gitu. Galakan dia katanya. Ya. Wastihdamul hurri kurhan. Ya, wastihdamul hurri kurhan, dan juga ya menyuruh melayani orang yang merdeka secara paksa, nyuruh orang dengan paksa, itu juga nggak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah cinta kelembutan di dalam ya persoalan semuanya. Zakarahur Romliyu, yang menyebutkan itu siapa? Imam Romli. Wal istihbabu, menganggap remeh. Ail istihza'u, menghina, merendahkan. Bil ulama'i, dengan para ulama. Itu juga nggak boleh kita meremehkan, merendahkan ulama. Jangan. Walaupun ulama kita nggak tahu tuh siapa, tapi kalau dibilang dia ulama, di kiai, kita takzim, kita hormatin. Apalagi mereka yang tukang ngajarin kita, ya, yang ngasih ilmu kepada kita. Ya, ini sekarang ulama yang nggak pernah tuh ngajarin kita, ya, tapi dia ulama, ya, tetap kita harus hormatin dia. Jangan kita cela, jangan kita hina. Tuh. Itu namanya apa? Ya, istihfar bil ulama. Sekarang kan banyak Bapak Saudara, kita meremehkan dan merendahkan ulama. Jangan. Siapa aja, baik yang punya gelar habaib maupun yang tidak bergelar habaib, selama memang dia orang yang mulia, yang termasuk ya dimuliakan nama Allah, nah kita nggak boleh merendahkan dan menghinakan.
Kalau ada perbedaan pendapat, lebih bagus kita diam aja. Ya, kita nggak tahu persoalannya, dibilang dia begini, dia begitu. Kita nggak tahu-tahu, udah kita lebih bagus sukut, diam saja. Takutnya nanti kita termasuk merendahkan ulama. Begitu. Ini kan ada ulama yang pendapatnya begini. Ini ada ulama pendapatnya begini. Kita lebih setuju sama yang ini nih, sama ulama ini. Nah, sama yang ulama ini karena beda, ya kita nggak setuju. Tetap kita jangan merendahkan dan menghinakan. Lebih bagus sukut, diam, lebih aman. Begitu. Ya, sekarang kan udah banyak fitnah Bapak Saudara, sehingga di antara kita pengen diadu domba begitu. Wallahu a'lam mana yang benar. Ya, apakah kelompok ini atau kelompok ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi tetap ya di sini ada ulamanya, di sini ada ulamanya. Nah, tolong jangan kita merendahkan dan menghinakan. Kadang-kadang kita nggak paham, nggak tahu, ya orang jelek-jelekin, kita ikut jelek-jelekin. Lebih bagus syukur, diam saja. Nah, ini yang agak susah sama kita. Kita kadang-kadang hanya memuliakan orang yang sama kita, cocok sama kita. Kadang-kadang gitu ya. Ya, cocok sama kita muliain. Ya, dia ulama tapi nggak cocok sama kita apain? Kita hina, kita rendahkan. Nah, itu juga jangan. Ngeri karena dia posisinya ulama. Kita takut. Ya, secara zahir kita emang bilang oh dia salah. Tapi nggak tahu kan kita secara batinnya bagaimana. Allah yang lebih tahu. Nah, begitu. Ini jaga aman ya. Jaga aman, pokoknya jangan merendahkan dan menghinakan para ulama. Wabil imamil adili, para pemimpin yang adil. Ya, ini pemimpin yang adil. Di suatu negara itu penting yang namanya pemimpin. Presiden penting nggak? Penting. Ketika kita memiliki pimpinan, jangan kita cemoohkan dan kita hina-hina. Nah, seperti sebab kalau pemerintah suatu negara tidak ada pemimpinnya, lebih bahaya lagi. Hancur nanti kita. Nah, begitu. Jadi nggak boleh kita merendahkan para pemimpin kita. Ya, sebab ya itu prosedurnya kan dengan pemilu. Walaupun pemilu ya kita tahu begitu, ya tetap dia adalah pemerintah yang sah, pemimpin yang sah. Ya. Sebab kalau tidak ada pemimpin lagi lebih bahaya lagi. Ya Allah, kita kagak punya Pak RT aja, bingung juga. Nggak ada RT, nggak ada RW, nggak ada lurah. Itu mesti harus ada pimpinan wilayah. Nah, seperti itu. Apalagi negara yang cukup besar urusannya. Ya, itu. Jadi penting sekali. Makanya jangan suka mencemoohkan dan menghina para pemimpin-pemimpin kita. Seperti itu ya. Jadi ya kalau memang salah ditegur boleh, tapi jangan dicemoohkan, jangan dihinakan. Kan ada tuh orang yang kalau lagi ceramah tuh menghina-hina dengan kata-kata yang nggak bagus. Ya, ini juga sebenarnya bukan cara menyelesaikan masalah. Ya, jadi pemimpin, ya ulama dicelak-celak, dibilang beginilah, bilang begitulah. Jangan. Ya, jangan sampai kita istighfar dan istihza bil ulama wa bil imamil adil. Nah, seperti itu dengan para ulama dan pemimpin yang adil, ay khairil jairi, yaitu yang tidak zalim, wa bisyaibil muslimi, dan juga kepada ya apa ya orang-orang Islam yang ya, kita mencaci-caci itu ya orang-orang Islam nggak boleh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini ada hadisnya nih. Ya, Rasulullah bilang begini, laisa minna malam yuwakkil kabirana walam yarham saghirana walam ya'rif li'alimina haqqahu. Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripada kami dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami, dan dia tidak tahu ya bagi orang-orang yang alim di antara kami akan haknya.
begitu. Jadi kita sama yang tua disuruh hormat, sama yang lebih muda disuruh sayang, itu begitu. Ya, jadi ketika kita melihat ada yang tua, itu kita hormat. Ketika kita ada yang lebih muda, kita disuruh sayang. Tua bisa dari segi usia, tua bisa dilihat dari segi ilmu. Nah itu, ada orang kelihatannya muda tapi ilmunya tua. Nah itu juga termasuk kita harus hormati. Ada orang memang ya dia emang benar-benar tua dari segi usia, ya kita hormatin juga. Nah seperti itu. Nah kalau melihat orang yang lebih muda, itu kita sayangi. Nah itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi wa ghairuhu dan lainnya. Kadzafil Badril Muniri, demikianlah itu dijelaskan dalam kitab Badril Munir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u. Akrimul ulama'a, muliakanlah para ulama, orang-orang yang pakar dalam ilmu agama, itu namanya orang yang alim, ulama. Ya, jadi mereka itu ya tahu tuh terkait tentang ilmu-ilmunya Allah. Nah, fa innahum indallahi kurama, karena mereka ulama di sisi Allah termasuk mulia-mulia. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, begitu. Jadi Allah udah bilang dalam Al-Quran seperti itu. Makanya kita disuruh muliakan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, min ijlalillahi ikramu zisyaibatil muslim. Tuh. Jadi di antara ya ijlalillah, kita mengagungkan Allah. Bagaimana cara kita membesarkan Allah? Ikramu zisyaibatil muslim, muliakan ya orang yang sudah tua ya dari orang Islam. Ada orang yang tua dimuliakan. Nah itu namanya termasuk ikramu zisyaibatil muslim. Wa min tamami tauqil masyayikh, di antara sempurnanya cara menghormati masyayikh, orang-orang yang tua, gimana? Alla yatakallama, jangan bicara ya seseorang baina aidihim, di hadapan mereka, illa biiznin, kecuali udah dapat izin. Tuh begitu. Jangan bicara di hadapan mereka kecuali memang udah dapat izin. Biarin. Ya, kita lebih banyak dia yang tua, biarin bicara. Nah, kalau kita diizinin suruh bicara, baru kita bicara ya. Sekedarnya saja. Jangan merasa kita yang lebih pintar. Ya, ngomong gini. Nah, itu salah satu cara kita menghormati orang tua. Apalagi orang tua kita sendiri. Dulu kan kadang-kadang diajarin adab. Kalau kita beradab sama orang tua gimana? Kalau bicara nunduk, ya. Disuruh ngomong baru kita ngomong. Nah, disuruh ngomong kita diam aja. Nggih aja udah. Iya. Enggak berani kita. Ya, kalau sekarang dulu aktif, ada lu. Kamu bawanya berani. Nah, begitu. Jadi jangan, biasakan. Jadi ketika kita bicara sama orang tua, kadang-kadang kita ya, menunduk. Dan termasuk itu adab santri kepada kiai. Coba lihat dah, kalau orang yang biasa mondok tuh di pesantren, itu dia benar-benar tuh, kalau kita lagi dipanggil sama kiai tuh, ya kita duduk di bawah, nunduk aja. Disuruh ngomong baru ngomong, kalau enggak kita nunduk saja. Ngomong juga nggak berani menatap kiainya. Itu sampai begitu. Emang apa? Emang diajarin begitu? Kita disuruh selalu taklim, menghormati, memuliakan. Nah seperti itu. Jadi memang Masya Allah, kalau wilayah-wilayah pondok tuh ya terasa benar diajarkan etika adab ya sama guru ya seperti itu. Ya Masya Allah. Nah ini diantaranya tamimi tauqiril masyayikh alla yatakallama baina aidihim illa biiznin. Tuh,
seperti itu. Saya tuh waktu lagi mondok, ada orang tua datang, kan kita dipanggil biasanya, kalau orang tua kita datang, ya dipanggil lah, ada orang tua datang. Terus kita kagak berani duduk di bangku begini, kita di bawah aja, nggak berani kita, ya di bawah. Orang tua sama kiai ya di bangku, ya kita nggak berani duduk di bangkunya, nggak berani, di bawah aja, ya di bawah, tunduk aja dah. Tuh. Kalau udah rapi selesai, kita mundur sedikit, nggak berani tuh balik begitu aja, ya mundur sedikit. Itu terasa sampai sekarang, ya Allah, iya dulu. Sekarang kalau kita udah bukan jadi santri lagi ke sana, ya masih tuh pengaruhnya masih begitu tetap. Ya, jadi ada rasa ya etika adab kita. Makanya anak-anak kita yang di pondok tuh udah biasa tuh begitu. Ya, udah terbiasa dia. Ya, terbiasa. Masya Allah. Itu seperti itu adabnya. Ya, lihatlah anak-anak bapak yang biasa di pondok tuh begitu. Ya, dia kalau udah dipanggil sama kiai lagi ngapain juga, ya, mesti datang buru-buru, panggil kiai langsung lari. Ya, udah mendekat kiai itu dia jalannya sedikit, ya. Itu begitu. Ntar udah selesai mundur, ya nggak langsung, dikit-dikit belakang, ya, baru jalan. Itu salah satu etika yang diajarkan. Nah, seperti itu. Terus apalagi wafil khobari, dalam salah satu hadis Rasul bersabda, ma waqara syabun shaykhan, tidaklah seorang yang muda menghormati orang yang tua, illa qayadallahu lahu fi sinnihi man yuwaqqiruhu, kecuali nanti Allah berikan kemampuan pada saat dia tua itu orang menghormatinya. Kalau kita masih muda sering hormatin yang tua, nanti suatu saat kalau kita tua dihormatin sama yang muda. Itu begitu. Tapi kalau kita enggak biasa hormat sama yang tua, nanti saat kita tua enggak ada yang hormatin. Begitu Bapak Saudara. Ini hadis. Ya, jadi kata Rasulullah, ya selama orang yang masih muda itu dia selalu menanamkan rasa takzim dan hormat kepada yang tua, insya Allah saat dia nanti tua, ya yang muda-muda juga akan selalu menghormatinya. Begitu kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Nanti baru wa mu'adatul wali. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, ya mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam Selasa besok saya mohon izin, insya Allah ya saya hari Rabu besok akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi Rabu tuh Pak, besok pagi-pagi saya ya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh, sekaligus mohon doanya kepada pengurus mushola dan jamaah khususnya yang biasa kita kumpul malam Selasa, ya mohon doanya ya semoga saya diberikan kesehatan beserta jamaah dikasih kemudahan sehingga bisa melaksanakan ibadah umroh dan ziarah dengan sebaik-baiknya. Ya, dan mohon maaf kalau mungkin saya dalam menyampaikan materi setiap malam Selasa banyak salah dan banyak dosa. Mohon diikhlasin. Ya Pak ya, mohon diapain? Diikhlasin. Kalau saya punya dosa, mohon dimaafin. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, mohon doanya dari orang-orang tua kita semuanya, dari jamaah-jamaah kita semuanya. Mudah-mudahan doanya Bapak dikabuli ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Allah jaga kesehatan kita dan kita terus istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru ala yang bagi di jalan hikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.